pembahasan kita dari muqaddimah, kemudian hukum ahkam nun sakinah tanwin, kemudian hukum huruf nun dan mim bertasydid, dan hukum-hukum mim sukun. Sekarang insyaallah taala kita membahas tentang hukum lam sukun. Hukum lam sukun. Hukum ini tidak asing ya bagi kita. Kita pernah mendengar ada istilah alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Ya, di sini penulis mengatakan lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma izharuha fal ta'rifi qabla arba'in ma asyratin khud ilmahu minibgi hajjaka wa khab aqimahu. Lilami al, untuk huruf lam al, maksudnya lam sukun ta'rif ya. Biasanya menempel pada isim yang menjadikan isim itu jadi ma'rifah. Halani ada dua keadaan. Maksudnya ada dua hukum. Memiliki dua hukum. Qabla al-ahrufi, jika dia berada sebelum huruf-huruf hijaiyah. Ulahuma izharuha fal ta'rifi. Yang pertama hukumnya adalah membacanya dengan izhar. Membacanya dengan jelas. Jadi hukum yang pertama adalah membacanya dengan jelas. Kapan itu terjadi? Qabla arba'in ma asyratin khudh ilmahu. Jika lam sukun itu terletak sebelum 14 huruf. Jika terletak sebelum 14 huruf. Khudh ilmahu. Ambillah ilmunya. Pelajarilah. Mana 14 huruf itu? Minibgi hajjaka wa khab aqimah. Ini. Ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Jadi kalau ada huruf alif lam terletak sebelum 14 huruf ini, maka dia akan dibaca jelas.
Contoh. Ini contohnya banyak ya. Contohnya apa misalnya? Yang paling dekat alhamdu. Alhamdu. Al, al, lamnya dibaca. Alhamdu. Ya. Contoh yang lain al-alamin. Al-alamina. Lam menghadapi apa? Ain. Ini banyak terutama di sifat-sifat Allah ya. Banyak di sifat-sifat Allah. Yang kita fokuskan di sini adalah ini nih, huruf lam ininya. Karena nanti ada yang keduanya, tulisan alif dan lamnya ada, tapi dia tidak dibaca. Tulisannya ada, tapi tidak dibaca. Ya, akan datang penjelasannya. Baik, intinya apabila ada alif lam menghadapi 14 huruf ini, ibgi hajjaka wa khob aqima, maka dia dibaca jelas. Yang dibaca jelas apanya? Lam sukun. Ya. Baik. Lalu hukum yang kedua, di atas disebutkan hukumnya ada dua kan? Hukumnya ada dua. Satu sudah, yang kedua di sini dikatakan sanihima. Hukum yang kedua. Ini mohon maaf belum dirapihkan ya, anak kira ini udah rapih. Iya. Sanihima hukum keduanya. Yang keduanya, ya, maksudnya hukum kedua. Idghamuha, meleburkannya. Kalau hukum yang pertama tadi apa? Bacanya dengan jelas. Kalau ini meleburkannya. Fi arba'in wa asyratin aidan, pada 14 huruf juga. Wa ramzaha, dan rumusnya. Rumus itu bahasa Arab ya. Ramzuha fa'i, hafalkan. Kalau yang dibaca jelas tadi ibgi hajjaka wa khaf. Kalau ini tib thumma sil rahman tafuz dhif dhani'am da'su aghanim zur syarifan lil karam. Ini diambil huruf to. Diambil setiap awalnya. Diambil huruf to, thumma huruf tha, sil sad, rahman ro, tafuz ta, dhif dad, za dal, ni'am nun, da dal, su'a sin, dhannin dha, zur zai, syarifan shin, lil karam lam. Diambil huruf per
samanya. To, sa, sod, ro, ta, bod, zal, nun. Dal, sin, dho, zain, shin, lam. 14 sudah ya. Baik. Ini kalau kalau tulisannya bisa digeser nggak? Kalau tulisan ini bisa digeserin ke bawah. Zaman sekarang canggih ya. Baik. Jadi apabila lam sukun menghadapi 14 huruf ini, dia melebur. Kita lihat contoh ya. Contoh. Yang paling dekat apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim sama ya. Ar-Rahim juga sama. Ad-Din. Lihat, di sini ada alif lam. Ini surah Al-Fatihah ya. Kita tidak baca Al-Rahmanir-Rahim. Lamnya tidak dibaca. Tapi langsung ar-ra, langsung ke ra. Begitupun ad-din. Kita tidak baca al-din. Jadi alif lamnya tidak dibaca. Ini yang dimaksud idgham. Idgham itu tidak dibaca. Ya. Langsung ke huruf setelahnya. Jelas ya? Dan banyak contohnya. Ad-dhalin, ya. Ad-dhalin bisa masuk contohnya. Walad-dhalin, wala ad-dhalin. Kita tidak baca walal dhalin kan? Tapi apa? Wadam, langsung ke sini ke bod. Itu artinya melebur. Jadi 14 dibaca jelas, 14 dibaca apa? Melebur. Baik. Kemudian di sini kata beliau, wala malula samiha qamriyah. Lam yang pertama, lam sukun
Yang pertama, maksudnya yang mana? Yang dibaca jelas. Sammiha komriyah. Sebutlah dia dengan komriyah atau komariyah. Namailah dengan apa? Lam komariyah. Kita lebih populernya alif lam. Alif lam apa? Komariyah. Yang benar adalah lamnya saja. Lam komariyah. Wala malukhro, lam yang kedua, lam sukun yang lain, maksudnya yang kedua, yang dibaca lebur, samiha syamsiyah. Namailah dengan lam syamsiyah. Namailah dengan lam syamsiyah. Jelas ya? Jadi yang dibaca jelas namanya lam komariah, yang dibaca lebur namanya lam syamsiyah. Baik. Lam sukun ta'rif. Ini jelas pada isim ya. Terbagi dua. Ini ringkasannya ya. Dibaca apa? Jelas. Namanya lam komariah. Hurufnya apa? Ibgi, hajjaka, wa khof, aqimah. Baik. Yang kedua dibaca lebur, idgham. Namanya apa? Lam syamsiyah. Hurufnya 14 juga ya. Ini bisa kita tambahkan 14 huruf. Hurufnya tib, masil, rahman, tafuz, dif, dani'am, da, su'al dhannin, zur, syarifan, lil karam. Ini 14 huruf juga ya. Nah ini kesimpulannya. Kemudian kenapa disebut lam samsiyah atau komariah? Nah, ini para ulama beda pendapat ya. Disebut lam komariah karena kata al-qamar dijadikan contoh untuk hukum ini. Komariah, kata al-qamar. Al-qamar dibaca apa? Jelas kan? Al-qamar.
Disebut syamsiyah karena kata asyams. Dijadikan contoh untuk hukum ini. Ini pendapat yang paling mudah kita pahami. Ya. Ada juga ulama yang lain yang berbeda pendapat tidak seperti ini, nah itu tidak mengapa. Ya. Ini kesimpulannya. Sudah ditulis? Sudah kelihatan? Ini sudah ada di buku sebetulnya ya. Jadi nanti yang ingin murojaah bisa di buku terjemahnya. Tapi murojaah aja. Kajian di sini fokus di sini. Agak maju ya. Di luar ada sebagian yang baru datang. Ini masih luas sebelah sini. Baik, sudah ya semuanya? Kita lanjutkan. Baik. Tadi yang kita bahas itu lam pada isim, lam ta'rif. Nanti kalau kita belajar di matan Salsabil Syafi itu ada rinciannya. Ada 5. Lam sukun itu ada 5 nanti lam sukun. Tapi nanti itu di matan Salsabil Syafi. Insya Allah. Sekarang bait 29. Ini bait 29 ini tentang lam sukun pada kalimat fi'il. Lam sukun pada kalimat fi'il. Kata penulis, wa adhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi kul na'am wa kulna wal taqa. Wa adhiranna, bacalah dengan jelas. Lama fi'lin mutlaqa. Lam pada kalimat fi'il, lam sukun pada kalimat fi'il. Jadi jika lam sukun itu terletak pada kalimat fi'il, maka dia dibaca apa? Jelas. Fi nahwi kul na'am wa kulna wal taqa. Seperti pada kalimat kul na'am. Kul na'am. Kul, itu kalimat fi'il namanya. Kul, itu fi'il amar. Kul na'am. Jelasin lamnya.
Kita tidak baca kun na'am, tapi kul na'am. Ya, kulna. Kulna juga fiil. Kemudian iltaqa. Ini contoh. Kita tidak baca kun na'am atau kunna atau ittaqa, tapi kulna iltaqa. Dibaca apa? Jelas. Terkhusus di kalimat iltaqo, di sini banyak orang yang terkecoh. Iltaqo, ya. Wal taqamahul hud. Ini banyak orang yang terkecoh. Tulisannya iltaqo. Ada alif lam menghadapi ta. Dilihat di atas, ta itu masuknya ke syamsiyah. Nah, ini beda rumah. Kalau di atas mah kalimatnya isim, di sini mah kalimatnya fi'il, beda hukum. Nah, itu jawabannya. Ini menghadapi ta. Ya, ini kalimatnya apa? Fi'il. Ini repot juga kalau kita belum ngerti isim fi'il. Baik, kita lihat tulisan yang sudah saya catat. Iya. Huruf lam pada kalimat fi'il. Huruf lam pada kalimat fi'il. Hukum asalnya dibaca jelas. Nah, ini. Hukum asalnya apa? Dibaca jelas. Dari mana tahunya? Dari sini. Wa adhironna. Dibaca apa? Jelas. Ini hukum asalnya. Dibaca izhar. Hanya saja dia ada rinciannya, ada hukum rinciannya. Ya. Ada hukum rincian. Baik. Pertama dibaca jelas. Syaratnya ada dua. Dibaca izhar, syaratnya ada dua. Pertama, jika berada pada tengah kata. Jika berada pada tengah kata. Contohnya ini, kulna. Nah, ini lamnya ada di mana? Tengah. Kulna. Saya perbesar ya. Kulna. Lam sukun ada di mana? Di tengah. Atau iltaqo. Iltaqo. Dibaca di tengah. Di posisinya di tengah. Ini contoh yang dibaca jelas. Baik, jadi dibaca jelas syaratnya apa? Yang pertama, ini jika berada pada tengah kata. Baik. Syarat yang kedua, jika berada pada ujung kata dan tidak menghadapi huruf lam atau ro. Tidak menghadapi huruf lam atau ro. Dia di ujung, ya posisinya, dan tidak menghadapi huruf lam atau ro. Contohnya mana? Contohnya mana? Banyak. Di matan ada? Ada. Kul na'am itu contohnya. Kul na'am itu contohnya. Baik. Jadi syarat yang kedua, lam sukun pada fi'il itu dibaca jelas jika dia berada pada ujung kata dan tidak menghadapi huruf lam atau ro.
Contohnya mana? Ya ini. Kul na'am. Kul. Nah ini fi'il amar. Lamnya di ujung. Depannya huruf apa? Nun. Bukan lam, bukan ro. Maka dia dibaca apa? Jelas. Kul na'am. Contoh lain banyak. Kul huwallahu ahad. Kul kan dibaca jelas. Kul a'udzu birabbin nas. Dibaca jelas. Ini rincian namanya ya. Jadi dibaca jelas itu ada syarat dua. Jika berada pada tengah kata atau jika berada pada ujung kata dan tidak menghadapi huruf lam atau huruf ro. Contohnya ada di atas. Kemudian hukumnya bisa idgham, bisa melebur. Perhatikan baik-baik. Hukumnya bisa idgham. Kapan? Jika berada pada ujung kata dan menghadapi huruf lam atau ro. Dia di ujung menghadapi huruf apa? Lam atau ro. Contoh, kul robbi. Ini di ujung lam dan menghadapi ro. Maka tidak boleh kita baca kul robbi. Tapi kita baca apa? Kul robbi. Lamnya melebur ke ro. Wa kur robbi zidni ilma. Bukan wa kul robbi. Tapi wa kur robbi. Atau menghadapi lam. Yaj'al lakum. Yaj'al itu fi'il mudhari. Yaj'al lakum. Langsung ke lam yang di depan. Yaj'al lakum. Ya. Baik. Ini huruf lam pada kalimat apa? Fi'il. Selesai satu bab. Satu bab kita. Pertemuan depan, nah ini bab yang paling ini. Bab mislan, kemudian bab mad. Nah ini bab yang perlu penjelasan yang cukup panjang. Jelas ya? Kalau di zaman sekarang, mushaf itu sudah komplit tandanya. Jadi kecil kemungkinan keliru itu. Kecil kemungkinan apa? Keliru. Kalau dulu nggak ada tanda tasydid. Dulu misalnya tulisan apa namanya? Ad-din misalnya. Paling seperti ini. Ya. Sedikit Anda ceritakan ya. Jadi dulu itu ada namanya rosem. Tapi tulisannya tentu lebih bagus itu ya. Nah, titik itu dulu belakangan ini munculnya. Ya. Ini namanya nuktoh. Ini namanya nuktoh i'rob. Namanya apa? Nuktoh i'rob. Dan tandanya pasti merah. Nuktoh itu titik, i'rob itu artinya afwan, bukan nuktoh i'rob. Nuktoh i'jam. Nuktoh i'jam itu titik yang dengan titik itu orang selain Arab bisa membedakan antara huruf satu dengan yang lain. Coba bayangin, kalau tidak ada titik, gimana kita bacanya? Nun dan kita nggak bisa bedakan. Itu namanya apa?
nuqtoh i'jam. Ada juga nuqtoh i'rab. Kalau nuqtoh i'rab itu titik yang cikal bakal harokat. Kalau kasroh dia disimpan di bawah. Atau saya, karena tandanya memang merah ya tulisannya dulu. Ini namanya nuqtoh i'rab. Saya bedakan warnanya ya. Ini namanya nuqtoh i'jam. Kemudian yang hitam ini namanya rosem. Kemudian yang dua ini nanti disebut oleh para ulama sebagai dobet. Termasuk nanti ada syakal, fathah, kasroh, domma, tasydid. Itu ada sejarahnya. Dan ada apa namanya orang yang menemukannya. Tahun ditemukannya itu ada. Saya ceritakan sedikit ya. Nih, kita ngisi waktu berapa menit lagi ya. Cikal bakal syakal. Ini sudah. Baik. Masih belum? Ya. Cikal bakal ya. Cikal bakal syakal. Pertama fathah. Fathah itu diambil dari alif. Jadi alif berdiri gini dimiringkan. Jadi fathah. Baik. Kasroh diambil dari ya. Ya, tapi ya-nya yang seperti ini. Yang diambil yang bagian ininya. Yang bagian tengahnya yang diambil. Yang bagian tengah ini. Nah, ini dipotong, ini juga dipotong. Jadi kasroh. Kalau domah, wawu yang dikecilkan. Domah itu diambil dari apa? Dari wawu. Ya huruf wawu. Huruf wawu gimana? Itu jadi domah langsung. Kemudian tasydid diambil dari kata syadid. Diambil kepala shinnya saja. Makanya bentuknya jadi gitu kan tasydid. Nah, ini diambil kepala shin. Dari kata syadid. Secara arti tasydid itu artinya hentak. Menghentak. Kemudian sukun diambil dari kata khofif. Diambil kepala ho-nya. Nah, ini sukun.
Ini ditemukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Jadi kalau kita lihat mushaf yang sekarang itu sudah penuh dengan tanda. Walaupun penuh dengan tanda, masih banyak orang yang belum bisa baca. Data 2020 ya, di Indonesia itu 63 atau 65% masyarakat Indonesia itu buta huruf. Makanya Ana sering sampaikan kepada yang belajar, kepada anak khususnya di sini, antum cari suatu daerah tetangga atau kampung atau di mana yang buta huruf, antum mengajar di sana, ajarkan. Ilmu saya masih biasa, ya kitanya sambil belajar. Ya. Baik, karena sudah azan, kita cukupkan. Insyaallah taala nanti seperti biasa kita lanjutkan dengan talaqi di ibadah isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.